Baiklah, perkenalkan, nama saya Elizabeth Ivanovianti dengan NIM 2004-3008 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tugas pertemuan 15 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya akan langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu dengan adanya XBRL, bagaimana dampaknya terhadap masa depan pelaporan keuangan dan audit. Yang pertama itu adanya perubahan dari pelaporan yang awalnya berbasis kertas menjadi basis XBRL atau terkomputerisasi, yang telah menciptakan proses bisnis yang lebih baik dan lebih cepat, serta lebih murah. Lalu, apa sih ide pengembangan bahasa XBRL ini atau Extensible Business Reporting Language? Yaitu untuk mengatasi kendala pertukaran antara interoperabilitas antara sistem informasi dalam penyajian dan distribusi laporan keuangan. Lalu yang kedua itu perubahan dari yang awalnya menjadi laporan kertas menjadi laporan terkomputerisasi itu mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan pertanyaan yang jauh lebih dalam dari yang hanya sekedar rekonsiliasi output. Nah, pertanyaan seperti apa saja, yaitu kemungkinan apa saja yang menyebabkan error data dalam XBRL ini, ataupun makna materialistis apabila kita menerapkan XBRL ini dalam pelaporan keuangan kita. Nah, lalu yang ketiga itu memfasilitasi terciptanya rantai pelaporan keuangan yang lebih ramping. Karena komputer tidak hanya menampilkan data laporan keuangan, namun mampu memahami dan membaca konteks dari data tersebut. Nah, yang perlu diingat adalah XBRL ini tidak mengubah struktur item-item yang harus kita laporkan pada laporan keuangan. Namun, XBRL ini memudahkan kita untuk melihat data laporan kita sewaktu-waktu dan dapat diakses oleh pengguna yang membutuhkan di berbagai tempat. Nah, XBRL ini juga memungkinkan pelaporan dan pemantauan secara real-time karena kemudahan dalam penggunaan data ini. Nah, informasi real-time ini dapat digunakan juga untuk auditing. Nah, dalam hal ini, auditing tidak dapat dipisahkan oleh teknologi informasi sebagai infrastruktur akses, transmisi, maupun analisis data dalam mengubah data menjadi informasi yang lebih cepat dan tepat waktu. Nah, ketersediaan informasi secara real-time ini dapat dijangkau melalui jaringan infrastruktur dibantu oleh XBRL ini. Nah, yang dapat meningkatkan kualitas pengauditan dengan cara deteksi kesalahan atau kecurangan dengan lebih cepat. Misalnya, itu deteksi kecurangan memanipulasi pendapatan. Nah, dengan kata lain, keberadaan XBRL ini pada akhirnya mendukung proses audit dengan mengubah orientasi dari financial statement assurance menjadi data information assurance. Nah, lanjut ke yang kedua, itu apa perbedaan pola penyajian laporan keuangan berdasarkan sistem konvensional dengan berbasis XBRL? Nah, penyajian laporan keuangan sistem konvensional ini memerlukan input data secara manual dengan menghasilkan laporan keuangan berbasis kertas, lalu berpotensi itu menimbulkan kesalahan atau time consuming and error prone. Lalu belum tersedia ketetapan format standar atau formatnya itu masih bebas seperti PDF ataupun Word ataupun dalam bentuk Excel. Nah, perbedaannya adalah dengan adanya basis XBRL ini mengubah pelaporan keuangan yang sebelumnya dari input data manual sehingga menghasilkan laporan keuangan berbasis kertas menjadi lebih mudah dianalisa karena bahasa pelaporan yang telah terstandar maupun formatnya telah ditetapkan dengan bahasa terkomputerisasi. Lalu pertanyaan yang ketiga itu ada XML, ada XBRL. Lalu apakah ada hubungan atau keterkaitan antara dua istilah tersebut? Nah, XML ini sendiri adalah Extensible Markup Language. Lalu apa hubungannya? Extensible Business Reporting Language
atau XBRL merupakan bahasa dari XML yang dibuat secara khusus untuk kepentingan bisnis. Nah, kepentingan bisnis ini didapat dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberi identifikasi atau penandaan masing-masing data yang bertujuan untuk meningkatkan proses penciptaan informasi. Lalu, XML atau Extensible Markup Language ini sendiri merupakan bahasa markup yang memiliki peran sangat besar dalam mengubah wajah internet pada masa kini. Nah, XML ini sendiri telah menjadi standar dalam pertukaran data antar sistem ataupun platform yang berbeda. Jadi bisa disimpulkan adalah XML ini merupakan nenek moyang dari atau cikal bakal dari bahasa XBRL ini sendiri. Nah, lanjut ke pertanyaan yang keempat, itu apakah XBRL menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem informasi akuntansi maupun sistem informasi manajemen? Jawabannya adalah iya. Karena dari XBRL ini sendiri dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam bisnis maupun informasi keuangan. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa XBRL ini membuat transparansi informasi dan efisiensi dalam pengumpulan dan penyebaran informasi prioritas sehingga akan membantu mencapai tujuan-tujuan dari yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sampai di situ saja pembahasan soal pada pertemuan ke-15 ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih.